Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Kisah. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan keutamaan bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat Al-Quran Al-Karim ayat 185 Allah menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, hari-hari itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya telah diturunkan Al-Quran. Permulaannya sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan perbedaan antara kebenaran dan kebatilan. Surah Al-Baqarah ayat 185. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, celakalah seorang laki-laki yang ketika aku disebut di sampingnya, lalu dia tidak mau membacakan selawat untukku. Celakalah seorang laki-laki yang kedua bapak ibunya atau seorang dari mereka masih hidup di sampingnya, tetapi dia tidak mengerjakan amal untuk memenuhi hak-hak mereka, yang menyebabkan dia dapat masuk surga. Dan celakalah pula seorang laki-laki yang menemukan bulan Ramadan, tetapi sampai Ramadan selesai dia masih belum mendapatkan ampunan. Kitab keempat, yaitu Al-Quranul Karim, Allah turunkan pun dalam bulan Ramadan. Diriwayatkan bahwa suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam telah diturunkan malam pertama bulan Ramadan. Kitab Taurat malam ke-6 bulan Ramadan. Berselang 700 tahun sesudah suhuf Ibrahim alaihissalam, Kitab Zabur malam 12 Ramadan. Dari bulan Ramadan berselang 500 tahun sesudah Taurat, Injil Allah turunkan di malam 18 dari bulan Ramadan. Dan berselang 1200 tahun sesudah Zabur, Allah turunkan Al-Quran Al-Karim malam 27 dari bulan Ramadan. Berselang 620 tahun sesudah Injil. Demikianlah dikutip dari Kitabul Hayah. Karena kebaikan di dalam bulan Ramadan tersebut adalah terhimpun ketaatan segala dan selalu diterima di sisi Allah. Baik doa-doanya dikabulkan, dosa-dosanya diampuni, dan surga merindukan mereka. Ini diriwayatkan oleh Zubdatul Wa'idin. Diceritakan dari Haf Al-Kabir, dia berkata, Daud At-Tai berkata, pada suatu malam pertama dari bulan Ramadan, aku terlalu mengantuk. Aku bermimpi melihat surga. Lalu seakan-akan aku ini duduk di tepi sebuah sungai dan mutiara. Melihat bidadari-bidadari surga laksana matahari saja. Karena sinar wajahnya, berkatalah aku, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka serentak membaca, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami adalah untuk orang-orang yang suka memuji Allah, berpuasa, ahli ruku, dan ahli sujud.
di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar talil qur'ani wa hafidhil lisani wa mut'imil ji'ani was-sha'imina fi syahri Ramadan. Surga itu merindukan 4 golongan. Orang membaca Al-Quran. Yang kedua, orang memelihara lidah. Yang ketiga, orang memberi makan mereka yang sedang kelaparan. Dan yang keempat, orang-orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Ada sebuah hikayat atau cerita. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki bernama Muhammad. Dia tidak pernah mengerjakan salat, tetapi ketika bulan Ramadan, dia berhias diri dengan pakaian bagus dan wangi-wangian, lalu mengerjakan salat dan mengqadha salat-salat yang telah ditinggalkan. Ditanyakanlah padanya, "Mengapa engkau mengerjakan demikian?" Dia menjawab, "Ini adalah bulan taubat, rahmat dan barakah. Mudah-mudahan Allah mengampuni aku berkat karunia-Nya." Setelah dia meninggal, dilihatlah dia dalam mimpi dan ditanyalah dia, "Apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu?" Dia menjawab, "Allah telah mengampuniku berkat aku mengagungkan bulan Ramadan." Dari Umar radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, apabila seorang dari kamu bangun dari tidurnya pada bulan Ramadan, waktu dia bergerak-gerak di tempat tidurnya dan membolak-balikkan tubuh ke kanan dan ke kiri, berkatalah malaikat, "Bangunlah, semoga Allah memberkatimu dan memberi rahmat kepadamu." Apabila dia berdiri dengan niat mengerjakan salat, berdoalah tempat tidurnya untuk dirinya dan berkata, "Ya Allah, berikanlah kepadanya tempat-tempat tidur yang tinggi." Apabila dia memakai pakaiannya, berdoalah pakaian itu untuknya dan berkata, "Ya Allah, berikanlah kepadanya pakaian-pakaian syurga." Apabila dia memakai kedua buah sendalnya, sendal juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, teguhkanlah kedua telapak kakinya pada Shiratal Mustaqim." Apabila dia menyentuh tempat air, berdoalah tempat air itu untuknya. Allah, berikan gelas-gelas surga. Apabila dia berwudu, berdoalah air untuknya dan berkata, "Ya Allah, sucikanlah dia dari segala dosa dan kesalahan." Dan apabila dia berdiri mengerjakan salat, berdoalah rumah yang ditempati untuknya dan berkata, "Ya Allah, lapangkanlah kuburnya, terangilah liang lahatnya, dan tambahkanlah rahmatnya." Allah memandangnya dengan pandangan penuh rahmat serta berfirman, "Hai hambaku, engkau berdoa dan kamilah yang akan mengabulkan. Engkau meminta dan kamilah yang akan memberi. Dan engkau memohon ampun dan kamilah yang akan memberi ampunan." Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda bahwa Ramadan akan tiba di hari kiamat menjelma dalam bentuk seindah-indahnya. Bersujudlah ia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Ramadan,
mintalah apa hajatmu dan peganglah tangan orang-orang yang mengerti akan hakmu. Maka berkelilinglah ia di arena kiamat dan membimbing tangan orang yang telah memenuhi hak Ramadan itu. Berhentilah ia di depan Allah Subhanahu wa taala dan berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala, "Hai Ramadan, apa yang engkau?" Jawabannya, "Aku ingin engkau memberi mahkota kebesaran kepadanya." Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mahkota pada orang tersebut dengan 1000 mahkota. Kemudian menerima syafaatnya pada 70.000 orang yang berdosa besar. Mengawinkannya dengan 1000 bidadari, dan setiap bidadari diikuti 70.000 gadis. Kemudian menaikkannya di atas burak, dan berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala, "Apalagi yang engkau kehendaki, hai Ramadan?" Lalu bulan Ramadan menjawab, "Tempatkanlah dia di samping nabimu." Lalu Allah menempatkannya di surga Firdaus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Ramadan, apalagi yang engkau kehendaki?" Lalu Ramadan pun menjawab, "Aku telah memenuhi hajatku, ya Tuhanku." Lalu di mana kemurahanmu? Maka Allah memberikan 100 mahkota dari mutiara yakut merah dan zubarjat hijau. Pada setiap kota terdapat 1000 buah gunung. Zahratul Riyad. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling utama di sisiku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca selawat kepadaku." Dalam hadis lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Zaid bin Rafi'i, "Barang siapa yang membaca selawat untukku 100 kali dalam setiap hari Jumat, maka Allah akan mengampuni walaupun dosa-dosanya seperti buih-buih di laut." Begitu agungnya selawat kepada baginda Nabi. Lalu bagaimanakah hukum puasa? Hukum puasa hari Syak. Puasa hari Syak tanggal 30 Syakban yang diragukan Ramadan atau belum. Ada 7 macam. 3 macam boleh tetapi makruh, 3 macam lagi boleh tanpa dimakruhkan, dan 1 macam tidak boleh sama sekali. 3 macam yang boleh tetapi makruh diantaranya yang pertama, berpuasa hari Syak dan niat puasa Ramadan. Yang kedua, diniatkan untuk memenuhi kewajiban lain. Dan yang ketiga, berpuasa di hari Syak itu dengan niat yang tidak pasti. Artinya, kalau memang hari itu telah masuk bulan Ramadan, maka puasa Ramadan. Dan kalau masih termasuk bulan Syakban, maka puasa Syakban. Hal ini boleh tetapi makruh. 3 macam yang boleh tanpa disertai makruh. Yang pertama, berpuasa hari Syak dengan niat puasa sunat, niat puasa Syakban, dan yang ketiga niat sunat mutlak. Namun 1 macam yang tidak boleh dan haram, yaitu berpuasa hari Syak kalau termasuk Ramadan. Maka puasa Ramadan. Tidak, maka dia puasa.
Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, umatku ini diberikan 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelum mereka. Yang pertama, apabila tiba malam pertama di bulan Ramadan, maka Allah memandang mereka dengan penuh rahmat, dan barang siapa dipandang Allah dengan penuh rahmat, maka Allah tidak akan menyiksanya setelah itu untuk selama-lamanya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk memohonkan ampun kepada mereka. Yang ketiga, bahwa bau mulut orang yang berpuasa adalah lebih harum di sisi Allah daripada bau misik. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga, ambillah perhiasanmu, dan berfirman, beruntung sekali hamba-hambaku yang mukmin itu, mereka adalah kekasih-kekasihku. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka seluruh dosanya. Karena itu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan beriman dan mencari pahala, diampunilah apa yang telah lewat dan dosa-dosa yang akan datang. Karena itu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan beriman dan mencari pahala, diampunilah apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.